Soal P3K Guru, kompetensi teknis, pedagogik, dan kunci jawaban, bagian ke-11. Berdasarkan hasil penilaian harian diperoleh data dari 32 siswa setelah dites dengan 10 soal. Ternyata yang mampu menjawab 10 soal dengan benar adalah 15 siswa. 7 siswa menjawab salah 3 soal, dan 5 siswa berhasil mengerjakan dengan benar 6 soal. Sisanya menjawab benar 2 soal. Tentukan tindakan remedial seperti apa yang harus dilakukan Pak Burhan jika KKM 70 dan skor masing-masing soal 10. A. Memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. B. Tugas individu dan mengumpulkannya. C. Meminta siswa yang tuntas untuk menjadi tutor sebaya. D. Melakukan pembelajaran remedial berupa mengulang materi pada peserta remedi. E. Melanjutkan materi pelajaran. Jawabannya adalah A. Memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Jawabannya adalah A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat A. Kelemahan yang dialami oleh peserta didik. B. Keberhasilan yang dialami oleh peserta didik. C. Keterbatasan yang dialami oleh peserta didik. D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. E. Kesalahan. Jawabannya adalah D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Pernyataan di atas adalah pengertian pembelajaran pengayaan. A. Belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berbasis tema. B. Belajar kelompok, belajar berbasis tema. C. Belajar kelompok. D. Belajar mandiri, pemadatan kurikulum. E. Belajar mandiri. Jawabannya adalah belajar kelompok. Dari hasil evaluasi tes formatif pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen, Ibu Mary mendapat data ada siswa yang sudah mencapai atau melampaui KKM, dan ada yang belum mencapai KKM. Dari informasi atau data yang diperoleh berdasarkan tes hasil belajar tersebut, kemudian dicari kelemahan dan kelebihannya. Ibu Mary kemudian menindaklanjuti dalam bentuk program remedi dan pengayaan kepada para siswa. Ilustrasi tersebut menunjukkan sebagai A. Prinsip evaluasi, B. Acuan evaluasi, C. Fungsi evaluasi, D. Syarat evaluasi, E. Pendekatan evaluasi. Jawabannya adalah C. Fungsi evaluasi.
Setelah dilakukan tes praktek menulis doa, selanjutnya Pak Thomas berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menunjukkan Pak Thomas akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Konasi, E. Behavior. Jawabannya adalah B. Kognitif. Pak Andri adalah guru mata pelajaran X. Keren adalah keponakan dari Pak Andri. Dari tes formatif yang diberikan pada Keren, didapatkan bahwa Keren tidak menjawab soal satupun dengan benar. Dalam hal ini, Pak Andri harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari A. Acuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Pendekatan penilaian, D. Fungsi evaluasi, E. Tujuan evaluasi. Jawabannya adalah B. Prinsip evaluasi. Sebagai guru mata pelajaran X, melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian A. Autentik, B. Sumatif, C. Diagnostik, D. Formatif, E. Evaluatif. Jawabannya adalah A. Autentik. Penilaian sikap pada pembelajaran yang berbasis HOTS tidaklah merupakan konsep penilaian sikap pada kurikulum 2013. Dalam penilaian sikap dikenal ada instrumen dalam bentuk jurnal dan penilaian diri. Penilaian diri ialah penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan dari peserta didik dalam konteks pencapaian kompetensi. Sedangkan jurnal ialah catatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Perbedaan penilaian diri dan jurnal dilihat dari fungsinya ialah A. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap penilaian antar teman. Sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik tentang sikap dan perilakunya. B. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara. Sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. C. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. D. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh temannya tentang sikap dan perilaku peserta didik. E. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh dirinya tentang sikap dan perilaku peserta didik. Jawabannya adalah C. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. Pada saat menyusun tes hasil belajar, langkah-langkah yang benar dalam penyusunan tes akhir belajar dapat diurutkan. A. Tabel spesifikasi tes. Mentelaah soal tes, menulis soal, analisis butir soal, uji coba, perbaikan tes, merakit tes, menafsirkan tes. B.
tabel spesifikasi tes, menulis soal, analisis butir soal, mentelaah soal tes, uji coba, perbaikan tes, merakit tes, menafsirkan tes. C. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, uji coba, menafsirkan tes. D. Tabel spesifikasi tes, merakit tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, menafsirkan tes. E. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. Jawabannya adalah E. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes.